Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu kita di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi bab 2 tentang cerita fantasi. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian membaca cerita seperti yang ada pada contoh berikut ini? Jika pernah, itu artinya kamu sudah mempelajari dan mengenal tentang apa itu cerita fantasi atau imajinasi. Karena kalian sudah mengenal tentang apa itu cerita fantasi atau imajinasi, pastinya akan memudahkan kita dalam mempelajari materi pada bab 2 ini. Sekarang, Ibu bertanya, apa yang kamu ketahui tentang cerita fantasi atau cerita imajinasi? Cerita fantasi atau imajinasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Maksudnya adalah cerita fantasi atau imajinasi merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi sesuai urutan waktu, namun berdasarkan daya pikir dan daya hayal oleh pengarang. Cerita fantasi memiliki ciri-ciri seperti pada cerita yang lainnya. Nah, ciri-ciri cerita fantasi yang pertama yaitu mengandung keajaiban. Maksudnya adalah cerita imajinasi atau fantasi mengungkapkan aspek-aspek supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak terjadi atau tidak ditemui dalam dunia nyata. Ciri yang kedua memiliki ide cerita. Maksudnya adalah ide cerita terhadap daya hayal penulis itu terbuka. Penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Yang ketiga, latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya adalah dalam cerita teks fantasi atau teks imajinasi, peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Maksudnya adalah tokoh dalam cerita imajinasi itu biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Seringnya, sang tokoh memiliki kekuatan supranatural atau kekuatan gaib. Ciri yang kelima bersifat fiksi, artinya cerita imajinasi bukan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada dunia nyata, atau hanya daya hayal pengarang. Yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi yang kata cukup menonjol merupakan ciri dari bahasa teks imajinasi. Selain itu, ragam percakapan yang dipakai dalam teks cerita imajinasi merupakan ragam percakapan sehari-hari, bukan bahasa formal. Jenis cerita imajinasi. Cerita imajinasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Yang kedua, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Berdasarkan latar cerita, cerita imajinasi dibagi menjadi tiga. Ada latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, latar lintas waktu futuristik. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ada cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Kita mulai dengan cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama, cerita fantasi berdasarkan waktu masa lampau.
Cerita imajinasi berdasarkan waktu masa lampau, artinya cerita imajinasi yang ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Maksudnya, cerita imajinasi ini ditulis dengan latar atau setting kerajaan. Contohnya yaitu Putra Mahkota Ahmad Munti. Silahkan kalian baca. Yang kedua, ada cerita fantasi latar waktu sezaman. Maksudnya adalah cerita fantasi yang terjadi pada masa sekarang atau penggunaan latarnya pada masa saat ini. Contohnya ada cerita dengan judul Rumah Belakang. Yang ketiga, ada cerita fantasi latar lintas waktu futuristik. Cerita imajinasi ini terjadi pada masa yang akan datang atau masa depan. Artinya, cerita imajinasi ini menggunakan latar yang terjadi di masa yang akan datang. Contohnya adalah cerita dengan judul Harry Potter dan Relikui Kematian. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Kita mulai dengan cerita imajinasi total. Cerita imajinasi total adalah cerita imajinasi yang menjabarkan terhadap objek tertentu. Maksudnya adalah dalam cerita imajinasi ini, pengarang 100% menggunakan latar tokoh yang ada dalam daya khayalnya saja, tidak menggunakan latar atau tokoh dalam kehidupan nyata. Sedangkan cerita imajinasi irisan adalah cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada di dunia nyata. Maksudnya adalah dalam cerita imajinasi irisan, cerita tersebut masih sebagian menggunakan nama tokoh, menggunakan latar, kemudian peristiwa yang terjadi masih sering terjadi dalam dunia nyata, tetapi sebagiannya lagi merupakan imajinasi atau daya khayal pengarangnya. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saatnya kalian latihan. Sekian pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Semoga bermanfaat.